Hello guys, welcome to my channel Pak Dosen Kita Meledak. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai janji kita nih, kita bakal ngerilis video perdana podcast kita di channel Pak Dosen Kita Meledak. Nah, ini nih yang lagi viral dan lagi booming. Ini lagi ngebicarain tentang Gen Z. Tentu teman-teman pada penasaran nih, ada apa sih dengan Gen Z? Apa sih menariknya tentang Gen Z? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang dua kelompok remaja yang lagi hype ya sekarang ini ya di kota Palembang. Nanti ada Kak Lukman, Kak Rifki, Kak Talita, Kak Delbi, dan CS kanco-kanconya. Oke, kita panggil saja Kak Lukman dengan Kak Rifki. Check it out. Oke, ayo Kak. Oke, silakan Kak. Oke. Oh ini oke, yang mana nih namanya Kak Lukman ini? Ini ya. Oke, ini Kak Lukman ya. Oke, Kak Lukman. Kak Lukman ini asli orang mana Kak? Kalau saya aslinya orang Palembang, lahirnya juga di Palembang dan tempat tinggalnya juga di Palembang. Oh, tempat tinggalnya juga di Palembang ya? Ya. Kalau Kak Riki sendiri aslinya orang mana Kak? Ya, kalau saya sendiri mah juga sama dari Palembang lahirnya dan tinggal juga di Palembang saat ini. Oke. Kak Riki udah pernah baca di XK atau di Threads atau Instagram atau Facebook masalah yang sering dibicarain nih, masalah Gen Z? Pernah, waktu itu lihatnya tuh di channelnya YouTube. Oh, YouTube ya Kak ya? Kalau Kak Lukman sendiri di mana? Pernah dengar? Udah sering sih. Udah sering sih? Udah sering di lingkungan sehari-hari itu. Contohnya saja itu apa itu namanya itu orang-orang yang kecanduan TikTok sampai berjam-jam, sampai tengah malam nggak tidur, besoknya itu mereka terlambat. Ya begitulah Ada juga orang-orang yang apa tuh main sosial media ataupun main game itu sampai mereka tuh mengalami gangguan mental gitu Oh. Itu bahaya banget sih apalagi sampai kena mental kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini orang melihat Gen Z itu gimana sih? Yang sebetulnya menurut Kak Lukman sendiri gimana? Kalau menurut aku sih Gen Z itu ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya tuh ya mereka lebih kritis daripada generasi-generasi sebelumnya. Tapi ketika mereka kritis, mereka melupakan satu hal yang penting, yakni adab dan kesopanan. Oke. Betul nggak Kak Rifki? Betul. Oke, kalau Kak Rifki gimana sih? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya tentang Gen Z, ya benar seperti yang dikatakan Lukman sebelumnya. Gen Z ini pastinya memiliki sisi positif dan sisi negatif daripada generasi sebelumnya seperti generasi baby boomers, generasi milenial dan lain-lain. Tetapi yang saya lihat dari generasi Gen Z ini, selain mereka kritis dan juga pastinya gemar teknologi, mereka sendiri menurut saya pribadi justru malah lebih banyak dipandang. Kenapa lebih banyak pandang negatifnya ya dibandingkan positifnya? Contohnya tuh seperti Gen Z ini orang-orangnya tuh generasinya pengen serba instan gitu, kayak sulit melakukan sesuatu hal yang memerlukan effort yang lebih besar gitu. Oke. Dan mereka juga generasi yang dikatakan oleh generasi yang lebih tua juga disebut kalau generasi ini mereka ini orang-orangnya juga yang dianggap sebagai manja gitu. Oke ya, menarik sekali ya. Ini baru pembukaan nih guys. Nanti kita akan ulik lebih jauh lagi, pertanyaan-pertanyaan lebih detail, lebih dalam ya di segmen berikutnya. Oke, let's check it out. Oke guys, kita kembali lagi di segmen kedua. Penasaran kan apa yang ingin kita bahas dengan kakak-kakak yang ganteng nih sama generasi yang super Z ya.
Oke, kita bicara minat ya kakak. Keterampilan apa yang menurut kakak sekalian yang anggap paling penting di era digital seperti sekarang? Oke, kalau misalkan di era digital sekarang ini banyak sekali keterampilan yang dapat diasah. Mungkin saya sendiri akan mengambil satu contoh, Ya. yaitu kreativitas dalam sosial media atau kreativitas dalam mendesain. Ya. Kalau misalkan waktu 2010 itu kan belum terlalu canggih Ya. peralatan komputer. Kalau sekarang ini kita juga bisa tuh memanfaatkan AI dalam pembuatan kayak animasi, gambar dan sebagainya. Salah satu contohnya tuh yaitu ChatGPT. Bahkan waktu itu kan sampai booming, ada salah satu AI dari mereka tuh yang sampai-sampai suatu peristiwa yang sebenarnya itu terjadi tapi bisa dibelokkan. Jadi yang seharusnya dalam video itu seseorang tuh jatuh, tapi itu bisa nggak jatuh, Sir. Itu AI. Nah, ada juga salah satu aplikasi, mungkin saya akan spill di sini, yaitu aplikasi AI yang bisa digunakan, yaitu Wonder AI. Wonder AI itu kayak AI, jadi kita tuh masukkan ke dalam prompt, kemudian dari prompt itu nanti kita bakalan minta. Tapi saran saya sih, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau misalkan bahasa Indonesia takutnya nanti ada salah satu miss, ya kan, bakalan kepleset sedikit. Contohnya tuh waktu itu saya pernah bikin salah satu gambar yang mungkin agak sedikit sensitif, yaitu Putin berfoto di depan masjid Al-Aqsa menggunakan baju hitam. Nah, di situ yang jadi permasalahannya tuh hitam semua, Sir. Baju hitam, topi hitam, itu makin menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris, bagus itu, Sir. Jadi lebih terperinci, karena memang AI seperti Wonder AI, ChatGPT dan sebagainya itu buatan dari Inggris atau dari luar negeri kan, Sir. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin ada beberapa frasa kata dari bahasa Inggris itu yang tidak sempurna ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah mengapa lebih baik menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Dan itu tidak menutup kemungkinan, Sir, kalau misalkan kita ingin mempelajari AI, meskipun kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia juga, Sir. Nah, itu kan pertama menggunakan AI. Yang kedua juga, kalau misalkan kita menggunakan komputer seperti Windows, ya kan, kita bisa menggunakan Corel Draw, Photoshop, jadi dan sebagainya. Nah, dari hasil karya-karya tersebut, misalkan nih, saya ini masih SMA, ya meskipun sudah kuliah sih. Jadi kita tuh bisa mengasah keterampilan kita tuh dalam menggambar di Corel Draw. Dan misalkan kita tuh ingin mengikuti lomba poster ataupun lomba yang ya seperti itulah, itu bisa kita menggunakan Corel Draw. Kita memanfaatkan imajinasi kita dan kreativitas kita, lalu kita tuangkan, lalu kita ikuti lomba tersebut. Mungkin tidak mungkin itu bisa menang, ataupun kita juga bisa membuat poster yang berguna seperti poster dakwah ataupun poster tentang nilai-nilai moral. Jangan kencing di sini misalkan, ataupun jangan berpacaran misalkan seperti itu dengan didesain atau menggunakan kalimat-kalimat lain yang bisa bermanfaat seperti itu, Sir. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, keterampilan yang mungkin harus dikembangkan adalah bermain game. Kenapa itu, Sir? Kenapa? Karena dari penelitian atau hasil riset, game itu lebih banyak mendatangkan manfaat ketika itu terstruktur. Kalau misalkan tidak terstruktur, Sir, apalagi sampai jam 3 main game, ya kan, nah, itu yang berdampak negatif. Kalau misalkan nih, Sir, kan saya ini merupakan mahasiswa dari Unsri, Sir. Nah, jadi di situ ada banyak sekali lomba, Sir. Jadi lomba-lomba tersebut contohnya itu Mobile Legend, ya kan. Nah, ketika Mobile Legend itu kita ikuti, membentuk tim dan serius dan terstruktur, itu mendatangkan banyak manfaat, Sir. Dari kognitif, kemudian dari kerjasama, kognitif, dan kebersamaan juga bisa di situ, Sir. Jadi mungkin bermain game dengan terstruktur lebih tepat daripada bermain game saja, Sir.
Itu menurut saya ada 3 Sir ya. Oke. Saya kembaliin kepada Sir. Oke, mantap sekali ya. Jadi Kak Lukman ini memberikan pandangan yang luar biasa. Oke, buat Kak Rifki, ini adalah pertanyaan yang menarik nih ya Kak Rifki ya. Menurut Kak Rifki, platform media sosial apa yang paling sering Kak Rifki gunain sama Gen Z sekarang yang lagi hype sekarang dibicarakan? Dan bagaimana cara Kak Rifki memanfaatkannya dengan bijak? Oke, baik. Kalau untuk diri saya sendiri, platform yang paling sering saya gunakan untuk di kehidupan sehari-hari, baik untuk diri saya sendiri maupun Gen Z, itu pastinya salah satunya adalah TikTok. TikTok itu memang berisi banyak konten-konten video di pandang orang lain memang agak kurang positif gitu ya. Karena isi videonya tentang kayak jago-jago dan lain sebagainya. Tapi di situ juga banyak memberikan berbagai macam video tentang edukasi, Ya, betul. seperti pembelajaran sekolah, kuliah, Ya, betul. dan memberikan berbagai informasi penting untuk mengerjakan, untuk memberikan kisi-kisi menjawab soal seperti tugas kuliah tersebut berisi kisi-kisi tentang skripsi, jawab soal esai dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, kalau menurut saya sendiri dari aplikasi yang saya gunakan di TikTok ini, aplikasi tersebut justru malah lebih menekankan saya untuk lebih berpartisipasi dan merasa simpati terhadap orang lain. Kenapa itu? Karena di TikTok ini banyak memberikan video-video edukatif tentang kehidupan orang lain, seperti yang kurang mampu, seorang mengalami musibah kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga mendorong saya untuk merasa empati aja gitu, untuk melakukan sesuatu yang sama seperti yang ada di video tersebut, untuk melakukan pekerjaan. Oke. Jadi luar biasa ya di segmen ini. Di segmen berikutnya kita akan mengundang dari kelompok yang ladiesnya untuk berbicara juga. Tapi sebelum itu kami minta dulu kepada Kak Rifki maupun Kak Lukman, coba kasih apa tuh ya, semacam saran atau apa bagi Gen Z yang sering berseluncur di dunia maya nih, ataupun dengan ya ketrendingannya sekarang itu gimana? Punya saran? Boleh Kak Rifki? Kak Rifki dulu. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, saran yang harus saya berikan kepada generasi Z dalam menggunakan teknologi yang begitu sangat pesat di era kemajuan modernisasi saat ini, yaitu adalah kalian harus mempertimbangkan penggunaan teknologi tersebut hanya untuk kebutuhan pribadi saja, bukan suatu kemauan. Kenapa itu? Karena di era teknologi saat ini banyak sekali yang saya pandang dari generasi Z ini menggunakan teknologi tersebut bukan untuk memanfaatkan buat dirinya sendiri maupun orang lain, tapi memanfaatkan hanya untuk sekedar kemauan diri sendiri, sehingga banyak terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti pergaulan bebas, Oke. pencemaran nama baik agama dan lain sebagainya. Dan untuk itu saya berharap kepada pemerintah juga yang menciptakan teknologi yang begitu pesat saat ini. Saya memohon kepada mereka juga agar dapat mempertimbangkan baik dan buruknya sebelum mempublikasikan teknologi ini kepada masyarakat itu sendiri. Oke. Kalau Lukman sendiri gimana pesannya Kak untuk Gen Z? Nah, kalau dari saya, mulai dari SD, SMP, SMA, ataupun kuliah di generasi Z ini sekarang, ya pesan saya itu singkat saja. Kelola sosial media Anda dengan baik. Karena apa? Karena di zaman sekarang bukan hanya SD, bukan hanya SMP,
yang bisa menjadi atau yang mendapatkan dampak negatif itu saja, tapi semua orang. Jadi kalau misalkan kita nggak bijak menggunakan sosial media ataupun platform digital lainnya dengan bijak, ya itu akan membuat suatu kemungkinan yang tidak kita inginkan. Dan satu lagi, kalau misalkan kita masih pelajar, saran saya, kejarlah mimpi kalian. Karena apa? Karena penyesalan bukan datang di awal. Karena penyesalan itu datang di akhir. Lebih baik menikmati masa tua daripada menikmati masa muda, tetapi dengan hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih, Sir. Oke, mantap. Jadi kata kuncinya apa itu, jangan sampai menyesal ya kalau kemana, pokoknya harus jadi generasi yang betul-betul kreatif, produktif, inovatif, pokoknya yang super deh ya. Oke, terima kasih banyak pada Kak Lukman dan juga Kak Rifki. Sungguh luar biasa insight-nya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kami bisa mengundang kembali Anda berdua untuk podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik dan lebih menantang lagi. Ya, insya Allah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Lukman. Oke, berikutnya kita akan undang Kakak Talita, Kak Delby, dan Kak Talita dan Kak Delby. Tentu kedua ladies ini akan memberikan insight-nya juga, pola pandangnya mengenai seputaran Gen Z. Oke, terima kasih. Oke, ini yang namanya Kak Delby yang mana? Ya. Ini ya, ini Kak Talita. Talita ya. Oke, ini Kak Delby sama Kak Talita ya. Oke, Kak Delby sendiri sudah sering kan dengar masalah Gen Z ini? Ya lumayan sering. Ya, Kak Talita juga sering ya? Sering. Oke. Ini ada satu pertanyaan untuk Kak Talita sama Kak Delby ya. Kak Delby dulu mungkin ya. Gimana nih pendapat Kak Delby tentang cara dapatin inspirasi biar kita tuh punya ide-ide kreatif ya? Bagi anak Gen Z itu gimana caranya? Inspirasi. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya tinggal kalau nggak jalan-jalan, bareng temen gitu kan, lihat pemandangan, terus pasti dapat ide-ide, diskusi. Terus kalau nggak tuh kan kita udah tersedia sosial media, terus terutama kayak Instagram atau Pinterest, tempat yang banyak-banyak gambar gitu kan. Jadi bikin kita lebih mudah buat memunculkan kreativitas kita, akan membuat sesuatu hal seperti karya dalam gambar gitu, dimudahkan gitu dalam mendapatkan ide-ide. Oke, untuk Kak Talita, gimana sih cara beradaptasi dengan keadaan sekarang biar kita terus kreatif? Cara beradaptasi untuk dengan keadaan sekarang yang terus maju ya, teknologi terus maju, biar kita tuh nggak buntu akal, nggak idenya nggak putus. Ya dengan tadi searching di sosmed. Mungkin dari Kak Talita dulu nih, ada nggak pesan untuk Gen Z sekarang ini apa kayak gitu? Mungkin kalau buat sekarang tuh Gen Z sekarang kan terlalu banyak menggunakan sosmed ya. Nah, pesannya tuh jangan terlalu jangan terlalu kecanduan mungkin ya dengan sosial media, karena sosial media tuh memang banyak dampak positifnya, tapi tidak sedikit juga dampak negatifnya tuh. Kalau Kak Delby sendiri gimana? Sama sih Sir, lebih banyak berkomunikasi sama sekitar, terus jangan mengisolasi diri dengan internet atau sosial media. Walaupun di sana itu banyak teman virtual, cuman kan kita berinteraksi sosial sama in real life itu kan penting gitu untuk supaya kita tuh lebih percaya diri, terus agar kita lebih leluasa sama lingkungan gitu. Jadi kuncinya jangan hanya aktif di dunia maya tapi juga harus real life. Makasih banyak ya Kak Delby sama Kak Talita. Semoga
obrolan kita ini membawa dampak yang luar biasa bagi generasi Z sekarang, sehingga mereka terus menginovasi dan mengimprovisasi kemampuan diri supaya terus berkreativitas di era yang ya sangat menuntut kreativitas seperti sekarang ini. Oke, kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya pada edisi kedua dengan bintang tamu yang lebih luar biasa lagi ya, walaupun hari ini sudah sangat luar biasa ya pada dasarnya ya. Tadi sudah ada Kak Lukman, Kak Riki, ini sudah ada Kak Delbi sama Kak Talita. Gimana nih guys? Seru nggak? Aku yakin banget nih, pasti semuanya suka dan akan menanti di podcast berikutnya. Jangan lupa ya terus support kami, dan kalau ada ide-ide ya selalu beritahu kami kalau ada ide. Oke, terima kasih banyak Pak dosen kita meledak. Thank you guys.